Oke, baiklah. Kali ini kita akan belajar pendekatan diskoneksi beberapa golongan senyawa organik, ya. Pendekatan diskoneksi beberapa golongan senyawa organik. Di sini kita akan belajar pendekatan diskoneksi untuk senyawa aromatik, senyawa alkena, organohalida, senyawa karbonil, ester dan tioester, kemudian senyawa alkohol. Kita akan masuk ke yang pertama, itu senyawa aromatik. Reaksi terhadap senyawa aromatik khususnya derivat benzen adalah substitusi elektrofilik. Jadi di sini yang kita lihat atau yang digunakan senyawa aromatik adalah yang kita ambil derivat senyawa benzen atau turunan senyawa benzen, ya. Ini contoh suatu reaksi dari derivat benzen. Kita lihat analisis yang pertama, kita lakukan diskoneksi. Jadi kita lakukan diskoneksi di sini. Ini ada gugus anilinnya, ya, atau aminonya. Kemudian nanti akan dihasilkan senyawa ini para amina benzoic acid atau asam para amina benzoat ditambah dengan suatu alkohol. Nah, ini analisis yang pertama. Kemudian kita lihat analisis yang kedua. Di sini ada interkonversi gugus fungsinya, ya. Jadi 4 amino benzoic acid ini mengalami interkonversi gugus fungsi. Di sini ada NH2 diubah menjadi NO2, ya. Perubahan gugus NH2 menjadi NO2. Kemudian yang selanjutnya mengalami interkonversi gugus fungsi juga. Kita lihat di sini dari asam karboksilat menjadi suatu alkil atau suatu golongan alkana. Baiklah, kita lihat retrosintesisnya seperti apa nantinya. Kemudian untuk analisis yang ketiganya, di sini terdapat nitrasi benzen, ya. Nitrasi benzen artinya dia menghilangkan gugus NO2-nya menjadi gugus H. Kemudian di sini tetap gugus CH3, di sini juga gugus TH3. Sehingga kita peroleh sintesis yang pertama itu bahan bakunya toluen, ini toluen dengan asam nitrat HNO3, maka dia akan mengalami perubahan gugus fungsi, ya, yang di sininya tadi H ini menjadi NO2. Kemudian dengan KMNO4, ya, mengalami reaksi reduksi di sini. Si CH3-nya menjadi asam karboksilat, kemudian di sini hidrogenase dengan katalis PT, ya. Kemudian di sini kita lihat NO2-nya menjadi NH2. Jadi masuk gugus hidrogen ke situ. Pergantian dari oksigen dari O2 menjadi hidrogennya atau H2. Kemudian terakhir dia mengalami reaksi esterifikasi, ya. Esterifikasi kita lihat di sini dari RCOOH, hanya di sini diganti menjadi etil, ya. Jadi ini menjadi gugus etil. Oke, kemudian selanjutnya untuk senyawa organohalida, ya. Ada beberapa jenis senyawa organohalida, ada aromatik, ada alifatik. Kemudian kalau aromatik ini substitusi elektrofilik, ya, terjadinya. Kemudian kalau dia alifatik dia cenderung mengalami substitusi nukleofilik. Langsung kita lihat contohnya, ya. Ini contoh senyawa alkil halida, ya. Alkil halida diskoneksi dulu di sini dihasilkan senyawa alkohol dan asam klorida, ya, satu asam klorida. Kemudian di sini kita sintesis, ya. Di sini satu alkohol ditambahkan HCl dengan menggunakan reagen BF3 akan dihasilkan suatu senyawa alkil halida. OH-nya ini berganti atau interkonversi gugus fungsi, ya. Kemudian dihasilkan HBOF3 dan H+. Kemudian selanjutnya senyawa alkohol, ya. Senyawa alkohol ini dibuat dengan mereaksikan senyawa karbonil atau CO dengan reaksi Grignard, ya. Reaksi Grignard itu reaksi yang menggunakan reagen MgX, ya. R alkil, Mg, kemudian X-nya halida. Langsung kita masuk ke contoh. Ini suatu contoh, ya. Ini suatu senyawa, kemudian diskoneksi di sini, kemudian dia akan menghasilkan ini MgBr ditambah dengan suatu karbonil di sini. Ini untuk analisisnya. Kemudian selanjutnya senyawa ester dan tioester, ya. Sintesis ester yang paling banyak digunakan adalah melalui mekanisme SN, ya, substitusi nukleofilik, yang dikenal dengan sintesa Williamson dengan RO alkoksi atau PHO penil, ya. Ini fenoksi. PH itu singkatan dari penil kalau dalam senyawa organik sebagai nukleofil dan juga reaksi esterifikasi. Contoh analisisnya ini. Ini adalah suatu senyawa, kemudian direaksikan, dibuat dari senyawa yang ini dan CH3. Ini nama senyawanya parametilfenol, ya, parametilfenol. Kemudian ini parametoksi toluen, ya. Kemudian selanjutnya senyawa karbonil. Ini reaksi dari senyawa karbonil. Analisisnya yang pertama didiskoneksi di sini melalui cyanida, ya. Dihasilkan ada anilin
ditambah dengan suatu karbonil klorid ya. Kemudian di sini mengalami interkonversi gugus fungsi, akan dihasilkan senyawa nitrobenzen. Kemudian nitrobenzen mengalami nitrasi atau nitrasi dari nitrobenzen atau penghilangan gugus NO2-nya sehingga dihasilkan gugus benzennya. Kemudian untuk sintesisnya di sini ada satu benzen ditambahkan dengan HNO3 atau H2SO4. Dia mengalami interkonversi gugus fungsi ya, masuk di sini gugus nitronya, nitrobenzen. Kemudian di sini dengan hidrogenase ya, dengan PD, kemudian direduksi, maka di sini akan masuk NH2-nya tadi, anilin. Kemudian dengan suatu karbonil atau klor karbonil, maka akan dihasilkan senyawa targetnya. Kemudian selanjutnya senyawa alkena ya. Senyawa alkena cenderung mengalami reaksi eliminasi atau dengan reaksi eliminasi untuk sintesis senyawa alken. Yang pertama ini kita lihat analisisnya, ini suatu alken ya, 1-metil 1-sikloheksena. Kemudian dengan interkonversi gugus fungsi melalui reaksi hidrasi, maka akan terbentuk senyawa ini di sini. Kemudian akan terbentuk senyawa keton ditambah dengan suatu ini MgBr(X), berarti ini merupakan reagen Grignard. Nah, sehingga sintesisnya sikloheksanon ditambah dengan satu reagen Grignard akan dihasilkan senyawa alkohol ya. Kemudian ditambahkan dengan H2SO4 pekat melalui reaksi dehidrasi, maka akan didapatkan di sini akan terbentuk ikatan rangkap dan akan lepas si OH-nya, sehingga didapatkan senyawa alkenanya atau 1-metil 1-sikloheksenanya. Oke, itu tadi penjelasan tentang beberapa cara sintesis untuk golongan senyawa organik. Nah, di sini ada soal latihan. Buatlah jalur sintesis dari senyawa berikut dilengkapi dengan analisis dan sintesisnya. Jadi ini kita analisis dulu, diskoneksi, kemudian nanti dapat sinton.